Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sumber segala berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Tuhan masih berikan melimpah bagi hidup kami. Bapa di surga, hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan tentang firman Tuhan hari ini, buat kami mengerti dan mampu melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 hingga yang 17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudaraku, dalam kita menjalani kehidupan ini, kita akan menemui berbagai karakter dan sifat manusia, baik itu dari teman, saudara, ataupun kerabat kita, tentang karakter yang baik atau yang buruk. Dan kita tentu akan mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Namun, gambaran tersebut juga berlaku bagi diri kita. Kita akan dinilai oleh orang apakah kita memiliki karakter baik atau karakter buruk. Ketika kita mampu menyampaikan pengajaran yang baik kepada teman atau saudara kita yang memiliki karakter kurang baik, sehingga dia mau berubah ke arah yang lebih baik, itu adalah hal yang bagus. Tetapi apakah kita sanggup menerima hal seperti itu bila kita melakukan kesalahan dan ada teman atau saudara kita mengingatkan kita? Apakah kita sungguh mau menerima teguran itu untuk kita berubah menjadi baik? Pahamilah saudaraku bahwa seseorang butuh kritikan dan butuh masukan yang baik supaya hidup kita mampu berubah menuju ke arah yang lebih baik, menuju ke arah yang ingin Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan kita senantiasa bahwa Ia sanggup mengajar, Ia sanggup mendidik, membukakan kesalahan kita, serta mengubah hidup kita. Dan inilah pentingnya mengapa kita perlu melakukan perenungan setiap hari akan firman Tuhan, bahwa Tuhan ingin berbicara bagi kita dengan hati ke hati supaya kita mampu mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan bagi kita, dan kita pada akhirnya mau berubah ke arah yang lebih baik, sehingga perubahan kita berdampak bagi orang lain, bagi saudara, teman, kerabat kita, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa pengajaran Tuhan akan selalu membawa kepada kebaikan yang sejati dan akan membawa dampak sukacita bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan sering berbicara bagi kami, mengajari kami, mengingatkan kami ketika kami salah, dan mengubahkan kami ke arah yang lebih baik. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami, yang mau mengajari kami untuk berubah menuju ke arah yang lebih baik. Bapa, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan berubah dalam hidup ini dari kehidupan kami yang lama yang tidak menyenangkan hati Tuhan, berubah menjadi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, tanamkan dalam diri kami dan mampukan kami terus-menerus melakukannya. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terus kami bawa ke dalam tangan Tuhan pemulihan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Supaya ya Bapa, hari demi hari boleh terjadi peningkatan kesejahteraan. Rakyat-Mu boleh kembali memiliki pekerjaan dan penghasilan. Dan dengan itu pun boleh mereka mencukupi segala kebutuhan mereka. Kau pakai pemerintahan yang telah Tuhan pilih, dari yang tertinggi hingga yang terendah, supaya mampu memimpin dan membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik. Segala program perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan, Tuhan kiranya bantu supaya dalam prosesnya dapat berjalan baik. Terima kasih Tuhan.
Engkau juga yang berkati Bapa, kondisi dunia saat ini yang belum membaik. Masih banyak negara di mana-mana peperangan Tuhan. Tuhan kiranya tolong supaya antar negara tidak terjadi peperangan dan perpecahan. Engkau timbulkan perdamaian di setiap negara. Terlebih pemimpin dari setiap negara-negara boleh memiliki hati yang damai supaya mampu membawa bangsa dan negaranya ke arah yang lebih baik dengan perdamaian. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga kami. Terus Tuhan lindungi dan jagai keluarga kami. Senantiasa Tuhan pakai sebagai alat pelayanan Tuhan, supaya melalui keluarga kami boleh menjadi alat pelayanan Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan terus berkati, tambahkan berkat rezeki di dalam usaha dan pekerjaan kami, supaya Bapa dengan itu tercukupi kebutuhan kami, dan juga kami boleh berbagi untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kehidupan kami serahkan tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dan arahkan kami. Biar kami pun boleh melangkah di jalan yang Tuhan kehendaki, dan hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita dan menyertai kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.